Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari masa Raya Prapaskah. Hari ini adalah hari ke-7 perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 51 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, setiap orang tercemar sejak lahir dengan suatu kecenderungan untuk mengikuti kesenangan dan keinginan diri sendiri. Dan juga kecemaran seseorang seringkali menyebabkan sakit atau penderitaan bagi orang lain. Ada bayi yang cacat dan tumbuh tidak normal karena orang tuanya minum ramuan untuk usaha menggugurkannya. Ada orang menjadi sakit karena makan makanan yang mengandung bahan kimia dalam jumlah besar, diakibatkan karena motif mencari untung banyak penjual makanan itu. Karena dosa, seseorang bisa membunuh orang lain, bahkan seandainya tidak bermaksud sengaja sekalipun. Seseorang yang menyadari dirinya berdosa, tentu hidupnya tidak tenang, dan hanya bisa tenang ketika diampuni dosanya. Daud menyadari dirinya berdosa ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsyeba. Sadar dan merasa menyesal saja tidak cukup membuat dirinya bisa bebas dari dosa. Karena itu Daud datang kepada Allah dan memohon belas kasihan Allah, sebab hanya Allah saja yang dapat menghapus pelanggarannya. Lalu mengapa Daud meminta Allah membersihkan dirinya dari dosa dengan hisop supaya dia tahir? Hisop adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Eropa Selatan, Timur Tengah, dan wilayah di sekitaran Laut Kaspia. Tumbuhan ini sering dijadikan obat-obatan karena memiliki sifat antiseptik, pereda batuk, dan ekspektoran. Tumbuhan ini sudah dijadikan obat semenjak era klasik. Hisop adalah perdu dengan warna cerah dengan tinggi yang berkisar antara 30 hingga 60 cm. Dari daun dihasilkan minyak yang digunakan dalam pengobatan dan wewangian. Minyak ini memiliki efek anti-inflamasi. Ia mampu mengurangi memar. Daun mentah adalah agen antibakteri yang sangat baik. Hisop mengambil salah satu peranan penting dalam perayaan Paskah orang Israel, menjadi sarana penyucian dari penyakit kulit, serta sarana untuk mentahirkan kenajisan.
Dalam beberapa bagian Alkitab lainnya, hisop ini juga dipakai sebagai sarana untuk ritual pembersihan, misalnya mengoleskan darah di pintu-pintu rumah pada hari raya Paskah pertama, penyucian rumah, dan lain sebagainya. Bahkan ketika Yesus haus di atas kayu salib, prajurit-prajurit Romawi memberikan dia bunga karang yang dicelupkan di anggur asam melalui penggunaan hisop. Jadi hisop diibaratkan sebagai sebuah sedotan atau gelas untuk tempat wadahnya. Saat ini, kecenderungan dosa dapat dibersihkan dari kehidupan kita melalui penebusan di dalam Kristus saja dan dengan Roh Kudus yang mendiami kita. Semua orang percaya memerlukan Roh Allah untuk menciptakan di dalam diri mereka hati murni yang membenci dosa dan roh yang dibaharui yang rindu melakukan kehendak Allah. Hanya Allah yang dapat menjadikan kita ciptaan baru dan memulihkan kita kepada kesalehan sejati. Hari ini, ketika kita diundang untuk menjalankan puasa, biarlah kita menyadari Kristus yang bukanlah hisop yang sebagai sarana penyucian dari penyakit, tetapi Dia sendirilah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Yesaya 53 ayat 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia bukanlah hisop sebagai sarana untuk mentahirkan kenajisan, tetapi Dia sendirilah Tuhan yang mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia bukanlah hisop sebagai sarana untuk menghilangkan rasa haus, tetapi Dialah air hidup, di mana seseorang yang minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Dalam kalender ketaatan, hari ini, pakailah waktu makan siang saudara untuk merenungkan Mazmur 51 ayat 9 ini. Mari hening sejenak dan berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hanya oleh penyucian darah Kristus, kami akan sembuh dan menjadi tahir. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya dalam berpikir, berkata-kata, dan bertingkah laku, kami boleh ada dalam kontrol dan berkat Tuhan. Diberkatilah kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berpuasa jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.